Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudia Anburika, NIM akhir 237 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin mempresentasikan materi terkait konsep kepailitan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Sultansyah SE AK MM MAK JA dan pihak lainnya yang membantu pembuatan video. Latar belakang kepailitan. Berkembangnya era digitalisasi di dunia membawa dampak terhadap segi kehidupan di Indonesia, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi di era globalisasi menjadikan daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha atau pengembangan di bidang usaha. Permasalahan yang sering muncul yaitu ketika perusahaan sebagai debitur atau pihak yang mempunyai utang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur atau pihak yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan. Kondisi pailit bukan berarti suatu tindakan yang bersifat kriminal dan cacat hukum akibat subjek hukum. Kepailitan hanyalah kondisi kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang yang tidak mampu terbayar. Definisi kepailitan. Pailit bisa diartikan sebagai suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Kata pailit diartikan sebagai bankrupt yang mengandung arti bancaruta. Kata tersebut bermakna memporak-porandakan kursi-kursi, karena dahulu suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitor yang tidak dapat membayar utang kepada kreditor. Sedangkan kepailitan merupakan cita umum atas semua kekayaan debitur yang pengurusannya dan pembarisannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pengertian ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1. Selanjutnya, pihak pemohon pailit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu yang pertama debitor sendiri. Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Yang kedua, seorang kreditur atau lebih. Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis. Yang ketiga, kejaksaan. Pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, permohonan pailit terhadap debitur juga dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Yang keempat, Bank Indonesia. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Selanjutnya ada syarat kepailitan. Yang pertama, harus adanya utang. Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Yang kedua, adanya dua kreditor atau lebih. Debitur harus memiliki minimal dua kreditur yang memiliki utang yang dapat ditagih. Hal ini berarti satu orang tidak dapat mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, adanya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Adapun penjelasan pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena
telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya, sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Kreditur dapat juga membuktikan unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada invoice yang terdapat jangka waktu pembayaran bagi debitur. Namun, bila tidak diatur di dalam perjanjian, maka belum cukup debitur itu dinyatakan sudah jatuh tempo dengan hanya mengirimkan invoice atau tagihan. Selanjutnya, prinsip kepailitan. Prinsip-prinsip hukum di dalam hukum kepailitan diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar andalan memecahkan persoalan hukum yang timbul yang belum dapat diakomodir oleh peraturan hukum yang ada. Prinsip-prinsip di dalam hukum kepailitan keberadaannya digunakan sebagai dasar untuk menemukan suatu hukum. Ada beberapa prinsip kepailitan. Yang pertama, prinsip paritas kreditorium atau kesetaraan kedudukan para kreditor. Prinsip ini menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Apabila debitur tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditur. Prinsip paritas kreditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur, baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur, terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Yang kedua, prinsip pari passu pro rata parte merupakan harta kekayaan yang merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Yang ketiga, prinsip struktur pro rata. Prinsip struktur pro rata atau yang disebut juga dengan istilah struktur creditors merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dengan mengelompokkan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditur diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Yang keempat, prinsip debt collection. Prinsip debt collection adalah suatu konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur. Yang kelima, prinsip utang. Di dalam proses dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial atau menentukan, karena tanpa adanya utang maka tidak mungkin perkara kepailitan akan diperiksa. Tanpa adanya utang maka esensi kepailitan tidak ada, karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya. Yang keenam, prinsip depolling. Prinsip depolling merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara kreditornya. Selanjutnya, tujuan kepailitan. Ada beberapa tujuan kepailitan, yaitu yang pertama, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Yang kedua, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Yang keempat, agar debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya,
maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Yang kelima, untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari debitur. Yang keenam, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik kreditur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Yang ketujuh, menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Selanjutnya, prosedur permohonan pernyataan pailit. Yang pertama, pendaftaran permohonan pailit. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh debitur atau kreditur dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Yang kedua, pemanggilan para pihak. Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui jurusita melakukan pemanggilan para pihak yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah tanggal permohonan dinyatakan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Yang ketiga, persidangan. Tempat pelaksanaan sidang pada proses permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga atau pengadilan umum. Berdasarkan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan, sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti bahwa pernyataan pailit telah terpenuhi. Yang keempat, pengambilan keputusan pailit. Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan apabila permohonan meletakkan sita jaminan. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus kepailitan, yaitu kasus kepailitan yang ada di PT Nyuara Ruberindo, pabrik sandal dan alas kaki yang beralamatkan di Jalan Maijen Sungkono, Gresik, Jawa Timur. Pabrik ini dinyatakan pailit oleh majelis hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya karena sudah 6 bulan menunggak tidak bayar gaji dan tidak bayar THR karyawannya pada Jumat 3 Februari 2023 lalu. Pabrik tersebut berselisih dengan karyawannya karena sejak bulan Januari sampai bulan Mei 2021 karyawan tidak dibayarkan oleh pimpinan perusahaan dan menunggak selama 6 bulan. Selain itu, pimpinan perusahaan PT Nyuara Ruberindo juga belum memberikan THR tahun 2021 dan masih kurang membayarkan THR tahun 2020 kepada karyawannya. Berbagai upaya komunikasi dan negosiasi sudah dilakukan berkali-kali antara PT Nyuara Ruberindo dengan pimpinan perusahaan, tetapi tidak pernah ada titik temu yang menjadi solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, sehingga karyawan-karyawannya mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Gresik. Maka pada tanggal 3 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya akhirnya PT Nyuara Ruberindo diputuskan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.